Pagi semua, saya Charlin Pramuditya Irawan, NIM F1B0231046 dengan anggota kelompok saya Didan Arya Girindra Maulana, NIM F1B0231051 dan lalu Zafa Yuanditra, NIM F1B0231070. Kali ini kami akan menjelaskan tentang persamaan diferensial menggunakan metode faktor integral. Nah, yang pertama, faktor integral. Faktor integral ini adalah teknik yang sangat kuat dan umum untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear orde pertama. Teknik ini bekerja dengan cara mengalihkan persamaan dengan fungsi eksponensial yang menyederhanakan persamaan menjadi bentuk yang mudah untuk diintegrasikan. Nah, persamaan dari faktor integral sendiri adalah D per dt dikali dalam kurung Y kali faktor integral sama dengan T kali faktor integral. Nah, sedangkan untuk rumus dari faktor integral sendiri adalah Fi. Fi ini faktor integral ya, sama dengan eksponensial pangkat integral Py dt. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita akan menyelesaikan dari persamaan ini. Nah, di sini ada dy per dt ditambah 6dy sama dengan 4 eksponensial pangkat 7t. Kita akan menggunakan faktor integral. Itu akan menjadi seperti ini. Nah, hasil dari faktor integral ini adalah eksponensial pangkat 3t kuadrat. Kemudian hasil dari faktor integral ini kita akan kalikan dengan soal yang di atas ini, menjadi eksponensial 3t kuadrat dikali dy per dt ditambah 6ty dikali eksponensial pangkat 3t kuadrat sama dengan 4 eksponensial pangkat 7t dikali eksponensial pangkat 3t kuadrat. Nah, kemudian kita akan menyederhanakan hasil dari yang ini menjadi d dalam kurung ye pangkat 3t kuadrat per dt tutup kurung sama dengan 4 eksponensial 7 pangkat t eksponensial pangkat 7t dikali eksponensial 3t kuadrat. Kemudian kita pindahkan dt, kita memindahkan ruas dt ini menjadi ke ruas kanan menjadi d dalam kurung ye pangkat 3t kuadrat tutup kurung sama dengan 4 pangkat 7t dikali pangkat 3t kuadrat dikali dt. Nah, kemudian kita mengintegralkan masing-masing ruas tersebut menjadi seperti ini. Maka hasilnya ye pangkat 3t kuadrat sama dengan 2/9 pangkat 9t kuadrat ditambah 7 ditambah c. Nah, kemudian ini eksponensial 3t kuadrat ini kita pindah ruaskan ke kanan. Kita pindah ruaskan menjadi y sama dengan 2/9 pangkat 9t kuadrat ditambah 7 ditambah c kali pangkat 3t kuadrat. Setelah itu kita substitusikan nilai dari y dt. Nah, ini menjadi 3. Maka 3 sama dengan 2/9 pangkat 7 ditambah c. Kemudian ini kita pindah ruaskan ke kiri menjadi 3/2/9 pangkat 7 sama dengan c. Nah, jadi hasilnya menjadi 27/2 pangkat 7 sama dengan c. Nah, nilai c ini sudah ditemukan, maka kita akan masukkan nilai c ke dalam persamaan di atas tersebut menjadi y sama dengan 2/9 pangkat 9t kuadrat ditambah 7 ditambah 27 per 2 pangkat 7 dikali dikali pangkat 9t kuadrat. Nah, untuk mengetahui benar atau tidaknya, maka kita akan menggunakan Tony untuk
cek hasil dari ini benar atau tidak. Nah, ini grafik dari hasil yang kita kerjakan tadi ya. Nah, untuk yang selanjutnya yang seperti teman-teman bisa lihat di sini sudah terdapat rangkaian listrik yang dimana terdiri dari atau sumbernya, terus switch, terus ada resistor dan juga induktornya. Nah, untuk selanjutnya kita cari tahu dulu apa saja yang telah diketahui. Yang pertama yaitu E-nya sama dengan 46 volt, selanjutnya R-nya yaitu 1 ohm, L-nya sama dengan dan L-nya yaitu 1 mH. Nah, yang 1 mH ini kita rubah menjadi Henry sehingga menjadi 0,001 Henry. Nah, untuk yang ditanyakan yaitu I ini adalah arusnya. Nah, selanjutnya untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus sigma V sama dengan 0. Nah, langsung saja kita masukkan E ditambah tegangan R ditambah tegangan L sama dengan 0. Nah, kenapa dia di sini menjadi negatif? Karena dia mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Nah, maka ketika dia sama plus ketemu dengan plus, maka dia akan berkebalikan menjadi minus. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu VR ini bisa kita rubah menjadi R dikali I, dan untuk VL ini bisa kita ubah menjadi L sama dengan DI per DT, sehingga E min RI min L DI per DT sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita pindah ruaskan yang E ini dari kiri ke kanan, sehingga E sama dengan L dikali DI per DT plus RI. Nah, yang selanjutnya yaitu cara untuk menghilangkan L, yaitu DI per DT plus R per L dikali I sama dengan 1 sama dengan I per L dikali E. Nah, jika kita lihat persamaan ini sama dengan persamaan integral, yang dimana P-nya sama dengan R per L dan Q-nya yaitu I per L. Nah, maka kita bisa menyelesaikannya menggunakan faktor integral, yang dimana rumusnya itu faktor integral sama dengan eksponensial integral P dikali Y dt. Nah, yang selanjutnya yaitu kita ganti nilai P yang tadi yaitu dengan R per L, sehingga faktor integral sama dengan eksponensial integral R per L dikali T. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu masukkan nilai yang telah diketahui, yang dimana yang persamaan yang tadi DI per DT plus R per L dikali I sama dengan I per L dikali E. Nah, tadi kan sudah kita ketahui bahwa nilai R-nya sama dengan 1, L-nya sama dengan 0,001 dan E-nya sama dengan 46, sehingga dapat dituliskan DI per DT plus 1 per 0,001 dikali I sama dengan 1 per 0,001 dikali 46. Nah, langsung saja untuk hasilnya yaitu DI per DT ditambah 1000 I sama dengan 46.000. Nah, untuk yang selanjutnya setelah kita mengetahui nilai P-nya yaitu 1000, maka langsung saja kita ganti nilai P menjadi 1000, sehingga kita mendapatkan Fi sama dengan eksponensial 1000 dikali T untuk faktor integralnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita kalikan faktor integral dengan soalnya yang tadi. Nah, setelah kita kalikan maka akan mendapatkan hasil eksponensial 1000T dikali DI per DT plus 1000 eksponensial 1000 dikali T dikali I sama dengan 46.000 C. Setelah kita kalikan faktor integralnya dengan soalnya, maka kita akan mendapatkan hasil eksponensial 1000T dikali DI per DT plus 1000 eksponensial 1000T
dikali I sama dengan 46.000 eksponensial 1000 dikali T. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita integralkan di masing-masing ruas. Yang ruas kiri diintegralkan dan di ruas kanan kita integralkan juga, sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini, yaitu integral D dikali I eksponensial 1000T sama dengan integral 46 eksponensial 1000T. Nah, setelah kita hitung, maka hasilnya yaitu I dikali eksponensial 1000T sama dengan 46.000 eksponensial 1000T ditambah C. Nah, sehingga hasilnya I sama dengan 46.000 ditambah C eksponensial 1000T. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu substitusikan nilai I dan T, di mana nilai I-nya sama dengan 0 dan T-nya sama dengan 0, sehingga dia akan habis dan tersisa 46. Nah, 46 ini akan dipindah ruaskan ke kiri sehingga menjadi C sama dengan min 46. Nah, untuk yang terakhir yaitu masukkan nilai C pada hasilnya. Nah, yang dimana persamaan yang tadi yaitu I sama dengan 46.000 ditambah C eksponensial 1000T. Nah, langsung saja kita ganti nilai C-nya menjadi 46, sehingga I sama dengan 46.000 dikurangi 46 eksponensial 1000T. Nah, untuk hasil akhirnya maka akan menghasilkan nilai seperti ini.